Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Kembali lagi di channel Arah Senja. Masih bersama Hanum di sini yang akan meneruskan sebuah kisah yang berjudul Tak Sengaja Melihat Auratmu, Part 2. Sebelum bercerita, Hanum berharap untuk like dan subscribe channel ini. Eits, kamu tidak boleh tidur di atas ranjang. Kamu tidurnya di sofa. Aku tidak mau satu ranjang dengan lelaki mesum. Ini saja kakiku baru enakan. Jangan sampai karena tertidur seranjang dengan kamu, besok pagi aku menjadi tidak bisa berjalan. Malu sama tetangga, malu sama teman-teman. Ayo, pindah ke sofa sekarang juga. Baru saja bobot tubuhku hendak kuletakkan. Gadis itu sudah kembali membuat aturan. Mau tidak mau, aku pun pindah ke sofa karena panjang sofanya lebih pendek dari ukuran tinggi tubuhku. Terpaksa, aku menekuk kakiku. Aku tidak diberikan bantal, tanyaku kemudian. Tidak ada bantal. Bukankah itu ada beberapa? Ini mau aku pakai semua. Satu untuk bantal kepalaku, yang tiganya untuk aku taruh di tepian, agar aku tidak jatuh. Gulingnya mau aku peluk. Kalau kamu mau bantal, minta sama mama atau sama nenek. Aku pun diam, tidur tanpa bantal. Aku pura-pura memejamkan mataku. Saat mataku sedikit mengintip, aku melihat gadis itu sedang sibuk memakai pakaian. Dia terlihat sedang memakai celana panjang jeans berbahan tebal, padahal dia sudah memakai gamis panjang. Setelah itu dia masih memakai baju panjang di luar gamisnya. Masih dirangkap lagi dengan jaket tebal. Tidak berhenti sampai di situ, kerudung yang kini sedang dipakainya kini sudah ditambah dengan kerudung yang lebar dan panjangnya menyaingi mukena. Awas, jangan ngintip, dia membentakku. Raya, gadis yang kemarin-kemarin terlihat sangat ramah, begitu dekat denganku kini berubah menjadi ketus dan garang terhadapku. Dia yang kemarin-kemarin menyebutku dengan panggilan Mas, kini berubah menyebutku dengan kata kamu. Awas, nanti malam jangan coba-coba naik ke ranjangku, atau aku akan berteriak biar kamu malu. Tubuh yang sudah terbungkus kain berlapis 7 itu, kini masih ditambah dengan selimut tebal yang menutupi sekujur tubuhnya. Hingga saat kuperhatikan, dengan seksama dia cenderung mirip dengan polisi tidur. Paginya, sebelum subuh tiba, dia sudah membangunkan aku, menyuruh aku keluar dari kamar, karena dia mau mandi katanya. Padahal sebenarnya aku masih merasa sangat mengantuk. Setelah dia selesai mandi dan terlihat rapi, pintu kamar pun baru dibukanya. Aku nanti ada banyak agenda, mungkin akan sedikit pulang terlambat. Aku memberitahu dia saat pagi menjelang berangkat kerja. Aku tidak tanya, tidak pulang pun juga tidak apa-apa, ketusnya. Hari demi hari pun terus berganti. Tidak terasa, pernikahanku dengan Raya sudah berjalan lebih dari 30 hari. Namun, hubungan kami sama sekali belum ada kemajuan yang berarti. Sementara, hubunganku dengan Amel juga belum bisa kuputuskan. Hanya saja sekarang ini aku sudah tidak lagi sering bertemu dengannya seperti dulu. Aku sengaja jarang datang berkunjung ke restoran itu. Aku tidak pernah lagi menelponnya, bahkan meskipun dia menelponku, namun aku juga jarang mengangkatnya dengan alasan sedang sibuk tentunya. Aku ingin menjauhinya pelan-pelan hingga akhirnya nanti dia akan merasa bosan. Bagaimanapun aku sudah memiliki istri, terlepas dari istriku yang mungkin belum bisa menganggapku sebagai seorang suami. Sejauh ini Raya bahkan juga belum mau jika pernikahannya denganku diketahui oleh orang luar. Juga belum mau mengadakan resepsi. Sebenarnya hal itu juga menguntungkan aku, karena dengan seperti itu aku masih bisa menjaga perasaan Amel. Tapi di sisi lain, aku menjadi merasa seperti seorang lelaki yang tidak ada harganya sama sekali. Raya sudah mulai kuliah lagi, mengambil jenjang S2. Dia juga sudah mulai bekerja sebagai salah seorang pembaca berita di sebuah stasiun televisi swasta. Selama 30 hari pernikahan kami, dia begitu pandai memainkan peran sandiwaranya. Dia terlihat bersikap normal saat kami sedang berbaur dengan orang seisi rumah. Namun, dia akan berubah ketus dan masam saat kami hanya berdua saja di dalam kamar. Sejauh ini, dia masih belum mengizinkan aku tidur di atas ranjang. Saat dia sedang berganti pakaian pun, dia akan mengusirku dari kamarnya, akan mengunci pintu untuk beberapa lama, dan baru akan membukanya setelah tubuhnya itu tertutup sempurna. Bahkan pernah, di suatu malam dia mengunci pintunya untuk berganti pakaian, kemudian sampai pagi pintu itu tidak dibuka lagi, dengan alasan lupa. Lama-lama aku menjadi kesal dan kesal.
Karena ulah bocah yang masih labil itu hingga terbersit dalam pikiranku. Aku ingin membalas dendam kepadanya. Iya, aku akan membalas perlakuannya. Akan kubuat dia memohon dan mengemis cintaku. Entah nanti bagaimana caranya. Pov Raya, aku akan pergi tadarusan sepanjang malam. Kamu tidak perlu menungguku pulang. Mendengar kalimat yang meluncur dari bibir sensualnya, tentu saja aku merasa heran. Mana ada acara tadarusan sepanjang malam, padahal ini juga bukan bulan Ramadan. Kamu pikir aku anak kecil, mau terus-terusan dikibuli? Mana ada acara tadarusan. Ini bukan bulan Ramadan. Aku yang sudah tiduran di atas pembaringan pun kembali menyibak selimutku, berniat hendak turun dari ranjang. Namun baru saja selimut itu tersibak, tubuh lelaki itu sudah sedikit terlonjak. Kamu kenapa memakai baju seperti ini? Itu terlalu tipis buat kamu. Dia yang semula memandangku kini memalingkan wajahnya dengan cepat ke arah pintu. Mas, kamu kenapa lebay sekali? Apakah kamu lupa? Bahkan pernikahan kita ini terjadi juga karena kelakuan kamu yang tidak senonoh terhadapku. Kubalas saja ucapannya yang kuanggap mengada-ngada. Bukankah sudah kujelaskan kronologi kejadian seperti apa? Masih saja terus menuduhku. Maling mana ada mau ngaku. Aku pun turun dari ranjangku. Ranjang yang sejak seminggu yang lalu kutiduri sendiri. Karena setiap malam dia selalu pergi. Iya, peristiwa malam itu memang sempat membuat aku menjadi syok dan trauma, di mana tiba-tiba saja sudah ada lelaki yang mendekap dan membekap dalam keadaan gelap. Dan ternyata laki-laki itu adalah dia, kakak sambungku yang sebenarnya pernah mencuri hatiku ketika aku masih balita. Ya, dulu aku pernah diam-diam jatuh cinta kepadanya. Saat aku beranjak remaja, meskipun cinta itu sempat pudar karena kehadiran seseorang yang lebih mengagumkan, namun aku tetap menyayangi Mas Akbar sebagai seorang saudara. Namun setelah peristiwa malam itu, aku mendadak membencinya. Aku selalu merasa ilfil setiap kali melihatnya. Sisa-sisa rasa itu hilang, rasa sayang itu pun sudah tidak lagi tertanam. Status kami yang tiba-tiba terpaksa berubah menjadi suami istri pun membuatku kesulitan untuk beradaptasi. Hingga meskipun sudah 1 bulan kami terikat pernikahan, kami belum pernah tidur di atas satu ranjang. Dan tiba-tiba saja, 1 minggu yang lalu, suami dadakanku itu mendadak meminta kepada orang tua kami untuk membawaku tinggal di rumah barunya. Karena mereka semua mengizinkan, tentu saja aku tidak punya hak untuk melakukan penolakan. Jadilah kami tinggal di rumah ini berdua saja, tanpa ada orang lain lagi. Kukira dengan tinggal berdua saja aku akan merasa lebih bebas dan bahagia. Bisa tidur berpisah kamar, tanpa ada mama, tanpa ada papa, tanpa ada neneknya yang akan mengaturnya. Namun ternyata tidak seperti itu adanya. Selama seminggu ini yang terjadi justru sebaliknya. Dia yang ketika berada di rumah orang tua kami terlihat begitu memperhatikan aku, kini mendadak menjadi bersikap cuek dan sering meninggalkanku. Dan anehnya, cintaku padanya yang kemarin-kemarin sempat berubah menjadi benci. Kini entah kenapa, cinta itu tumbuh dan bersemi lagi. Hanya saja, aku masih berusaha menahannya karena aku merasa gengsi. Apalagi selama seminggu ini, entah apa alasannya, hampir setiap hari Papa Raka selalu menelponku, memuji-muji keponakannya yang kini telah menjadi suamiku itu. Beliau banyak bercerita tentang Mas Akbar, yang konon katanya selama 4 tahun merintis usaha restoran, hingga kini sudah memiliki 4 cabang, dengan jumlah karyawan yang mencapai hampir 500-an, bahkan uang modal yang dulu diberikan oleh neneknya. Konon kini sudah dikembalikan. Selain memberikan pujian dan menceritakan tentang pencapaian yang telah dicapai oleh keponakannya, kemarin Papa Raka juga mengirimkan sebuah video keponakannya itu, di mana waktu itu dia sedang diundang menghadiri acara di sebuah ballroom hotel sebagai pembisnis muda yang sedang memberikan motivasi kepada para mahasiswa. Di situ dia terlihat cerdas kala menjabarkan tentang bisnisnya. Dia jabarkan dengan bahasa yang lugas bagaimana awalnya dia membuka bisnisnya. Dia terangkan dengan begitu jelas tentang hambatan dan cara mengatasinya. Visi misinya pun dia paparkan dengan begitu sempurna. Jadilah kini aku menjadi semakin terpesona kepadanya. Aku terpana melihat sosoknya. Aku bahkan sempat tidak percaya bahwa laki-laki yang sedang kutonton itu adalah suami yang selama ini selalu kuabaikan keberadaannya. Selain video itu, Papa Raka juga mengirimkan beberapa fotonya Mas Akbar
ketika dia memotong pita untuk meresmikan restoran barunya. Di situ terlihat dia yang dikerubungi oleh para perempuan berseragam yang adalah para karyawannya. Aku mulai jatuh cinta lagi kepadanya. Namun tetap saja, aku tidak mau menunjukkannya. Jangan sampai ada ungkapan bahwa Raya telah mengemis cinta, meskipun kepada laki-laki yang sudah sah menjadi suaminya. Ganti pakaianmu, aku tidak suka melihatmu dengan pakaian seperti itu. Jika perlu kamu pakailah saja pakaian yang seperti kemarin-kemarin. Memakai pakaian dalam, memakai baju gamis, memakai celana panjang, masih dirangkap dengan jaket, dan juga rok panjang. Kalau perlu sekalian aja memakai jas hujan. Ocehannya membuyarkan aku dari lamunan. Mas, apakah kamu pikir aku memakai pakaian seperti itu karena murni keinginanku? Ini semua nenek Jasmine yang memintanya. Baju ini pun nenekmu yang memberikan untukku. Alasanmu, jawabnya. Maksud kamu apa bicara seperti itu? Pikir aja sendiri. Ya sebenarnya aku juga tidak merasa percaya diri dengan pakaian seperti ini. Namun begitu mengingat bahwa seminggu ini hubungan kami masih saja hanya berjalan di tempat, aku pun terpaksa belajar memperlihatkan aurat. Mas, ini memang beneran nenek kamu yang belikan. Bahkan masih ada banyak model lain di dalam. Aku membuka isi lemari dan mulai mengeluarkan beberapa baju tidur yang dibelikan oleh nenek kesayangannya. Namun begitu melihat model-modelnya, lelaki itu justru membulatkan mata. Ya, semua baju hadiah itu memang cenderung menerawang dan kurang bahan. Dan yang kupakai sekarang adalah yang modelnya paling sopan, meskipun panjangnya tidak sampai lutut, namun setidaknya setengah pahaku masih bisa tertutup. Masukkan. Mas Akbar merebut semua pakaian yang ada, memasukkan ke dalam lemari, dan kemudian menguncinya. Tidak lama kemudian, dia pun menyambar jaket tebal yang terletak di gantungan, memakainya dengan asal, dan langsung melangkahkan kakinya keluar kamar. Aku merasa dia seperti tengah berbohong kepadaku. Mana mungkin, hanya akan pergi ke masjid saja. Dia mendadak memakai jaket tebal berlapis 7, seperti orang yang hendak pergi mendaki Gunung Semeru. Atau jangan-jangan, dia ingin pergi keluyuran, seperti malam-malam sebelumnya, atau bahkan dia ingin pergi menemui perempuan. Ini tidak bisa dibiarkan. Mas, sebenarnya kamu mau kemana? Aku menyusul langkahnya, menuruni satu demi satu anak tangga. Dan tiba-tiba saja, entah angin apa yang menggerakkannya, kedua tanganku ini sudah memeluk punggungnya. Gerakan yang di luar dugaan pun membuat lelaki itu seperti kebingungan. Bahkan telapak tanganku bisa merasakan detak jantungnya yang bertalu-talu, seolah seperti sedang menahan sesuatu. Sit! Kemudian dengan cepat dia melepaskan kedua tanganku dan memutar tubuhnya ke arahku. Kamu membatalkan wuduhku, Raya. Ucapannya tidak membentak, tidak pula bernada tinggi, namun cukup membuatku tersentak dan sakit hati. Kedua tangannya memegang pundakku. Kemudian satu tangannya meraih daguku dan mencubitnya. Lalu dengan cepat tanganku itu ditarik olehnya. Jika kamu ingin pergi ke masjid, aku mau ikutan. Seumur-umur aku belum pernah melihat kegiatan tadarusan di luar bulan Ramadan. Aku penasaran. Aku menatap matanya. Ogah, memangnya kenapa? Aku ini istri kamu. Aku setengah berteriak saat mengucapkan kalimat itu. Istri? Istri seperti apa? Bukankah selama ini kamu tidak pernah menganggapku sebagai suami? Aku tercengang dengan kalimat yang diucapkan. Tidak ada yang salah dengan ucapannya. Tapi apakah dia tidak bisa berpikir bahwa semua kelakuanku yang tidak berkenan di hatinya itu juga awalnya adalah dia yang menjadi penyebabnya? Kamu kenapa aneh sekali, Mas? Kamu yang menyakiti terlebih dahulu, tapi kenapa kamu justru berbicara seolah-olah aku yang telah menyakitimu? Sudah, aku tidak mau bertengkar denganmu. Dia semakin melangkah maju tanpa menghiraukan aku. Mas, sudah 1 minggu kita tinggal di sini. Tapi setiap malam kamu selalu pergi. Malam pertama kamu mencretlah, mutaberlah, dan katanya rawat inap di rumah sakit. Malam kedua kamu mengaku lembur di restoran, subuh baru pulang. Malam ketiga kamu mengaku mobilmu mogok di jalan, tidak pulang semalaman. Malam keempat kamu mengaku pergi touring dengan teman-teman. Malam keenam kamu tidak pulang tanpa keterangan. Dan malam ini, malam ketujuh, kamu mengaku mau pergi tadarusan. Padahal ini bukan bulan Ramadan. Semua alasanmu tidak ada yang masuk akal. Jika malam ini kamu masih nekat mau benar-benar pergi, maka malam ini juga aku akan keluar dari rumah ini. Aku berbicara dengan nada tinggi. Kepala ini seolah telah berasap.
Karena telah dikuasai emosi, aku kehilangan jati diri. Asal kamu tahu, semua kelakuan kamu sejak malam pertama itu aku sudah mencatat di dalam buku. Akan kuadukan kepada papa sambungmu, biar beliau tahu seperti apa kelakuan keponakannya yang selalu dibangga-banggakan itu. Aku gagal mengontrol bicaraku, nafasku semakin memburu tidak menentu. Kupikir dengan sedikit mengancamnya, dia akan mengurungkan niatnya agar tetap tinggal di rumah seperti apa yang aku minta. Namun ternyata tidak seperti itu adanya. Lelaki keras kepala itu justru memperlihatkan senyum seringainya. Tanpa sedikit pun tersirat kekhawatiran di wajahnya. Adukan saja kepada mereka semua. Sekalian dicatat juga jam berapa aku pergi, jam berapa aku sampai lagi ke rumah ini, biar informasinya lebih detail lagi. Dan begitu kamu sudah mengadu, maka aku pun juga akan mengadu kepada mereka. Akan kuadukan prestasi apa saja yang sudah berhasil kamu raih selama sebulan lebih menjadi istriku. Dia berjalan maju semakin menjauhiku. Hingga langkahnya kini sudah sampai keluar rumah dan sudah turun dari teras. Satu lagi, jangan suka memakai baju tipis seperti itu. Jangan sampai kamu masuk angin dan merepotkan aku. Lagian meskipun kamu memakai baju setipis itu, atau bahkan telanjang sekalipun, itu sama sekali tidak akan berpengaruh terhadapku. Matanya tajam menatapku, dari ujung rambut hingga ujung jari kakiku. Tanduk yang besar dan panjang serasa hendak keluar dari kepalaku. Mendengar ucapannya yang cenderung menghina itu, wajahku mungkin sudah terlihat merah padam di bawah penerangan cahaya lampu, namun lelaki itu seolah menganggap enteng kemarahanku. Dengan santainya, dia tetap meneruskan langkahnya. Mas, aku ikut. Tunggu aku mau ganti baju dulu. Aku sedikit menurunkan harga diriku. Namun lagi-lagi lelaki halalku itu mengabaikan aku. Telinganya seolah sudah tuli, tidak mendengar permintaanku. Mas, sekali lagi aku berteriak memanggilnya. Aku tidak mendengarnya. Dia menjawab teriakanku sambil membuka pintu gerbang. Aku mendadak belimbung. Pikiranku kian linglung. Ingin rasanya ku lempar lelaki itu dengan batu sebesar gunung. Namun karena batu sebesar gunung tidak bisa kutemukan, yang ada hanya batu kerikil sebesar telur ayam kampung, maka tak urung juga. Ku ambil batu itu dengan tangan kananku. Kepalanya menjadi sasaran incaranku. Tuing! Lemparan pun tepat mengenai sasaran. Bahkan aku bisa mendengar dengan jelas bagaimana suara batu itu ketika beradu dengan tempurung kepalanya. Spontan lelaki itu nampak terkejut dan langsung berbalik badan menuju ke arah belakang. Sementara aku pura-pura membuang pandanganku, sembari menyembunyikan kedua tanganku di belakang punggungku. Tanpa bersuara, lelaki itu berjalan menuju ke arahku, sementara aku lebih memilih melangkah mundur, semakin mendekati pintu. Dadaku berdebar harap-harap, cemas tidak menentu. Aku khawatir dia akan marah terhadapku. Aku masih ingat benar bahwa kemarahannya pernah sangat menyeramkan. Teringat peristiwa sekitar 3 tahun yang lalu di pusat perbelanjaan yang ramai itu. Waktu itu ada seseorang preman yang dengan sengaja menyentuh dadaku. Tanpa banyak bicara, Mas Akbar langsung memukul preman itu seperti orang kesetanan, hingga preman itu pun babak belur dan menyembah-nyembah meminta ampunan. Kamu sudah besar, kenapa masih seperti anak kecil, Raya? Punggungku yang sudah menabrak pintu sudah tidak mampu lagi menghindar dari lelaki itu. Akhirnya aku memilih memejamkan mataku, pasrah dengan apapun yang mungkin akan dilakukan oleh lelaki itu terhadapku. Lama sekali aku memejamkan mata, hingga akhirnya hanya ada senyap yang kurasa. Aku berpikir mungkin lelaki itu sudah pergi, meski wangi parfumnya masih tercium di sini. Aku pun memberanikan diri membuka mata ini, namun apa yang terjadi? Pandanganku yang masih menunduk sudah melihat sepasang kaki. Semakin ke atas, aku semakin melihat dengan jelas bahwa suamiku masih berdiri tepat di hadapanku. Tubuhnya sedikit condong ke depan ke arahku, dengan kedua telapak tangannya yang menekan daun pintu, di samping kanan dan kiri tubuhku. Tubuhku terkungkung di antara kedua tangannya. Ingin beranjak dari hadapannya, aku sudah tidak bisa. Kemudian, satu tangan kanannya terangkat, menarik daguku, hingga bola mata kami bertemu. Ternyata tatapannya tidak seseram yang kubayangkan. Kukira dia akan marah karena sudah kulempar kepalanya. Namun ternyata dia justru menatapku dengan tatapan mesra. Kuberanikan diri membalas tatapannya. Ini pertama kalinya kami berhadapan dengan jarak yang sedekat ini. Kulihat wajahnya yang begitu rupawan,
Mata tajam dengan alis tebal yang bernaung di atasnya, hidung yang lurus dan mancung menantang, dipadu dengan bibir sedikit tebal dan tampak sensual. Sungguh, jika saja aku mampu menghentikan waktu, ingin rasanya kuhentikan detik demi detik itu, agar tidak lagi berlalu. Aku ingin terus seperti ini, menatap kesempurnaan ciptaan Tuhan pada diri lelaki ini. Sejenak aku seperti terhipnotis pada keindahan yang tersaji. Kedua tangannya kemudian menarik kedua tanganku hingga tangan ini mengalung di lehernya. Dituntunnya telapak tangan kananku hingga menyentuh kepala bagian belakangnya. Astagfirullahalazim, ternyata kepala bagian belakangnya benjol sebesar telur ayam kampung. Aku minta maaf. Aku menyesal telah berperilaku barbar dan kekanak-kanakan. Bisa kubayangkan, pasti ini rasanya sakit sekali. Tadi, kaki yang tersandung meja saja, sakitnya bukan kepalang. Kenapa tadi aku justru nekat melempar kepalanya dengan batu? Aku tidak tahu jika akibatnya akan seperti ini. Tadi aku spontan saja. Aku berharap lelaki itu akan memaklumi kesalahanku. Shh, ditempelkan jari telunjuknya di bibirku. Ya Allah, seandainya dia paham, bahkan hanya dengan perlakuannya yang seperti ini, aku sudah merasa seolah ingin pingsan. Pejamkan mata kamu, ucapnya seolah telah menyihirku. Tanpa bisa menolaknya, aku pun menurut saja. Memejamkan kedua netraku dengan rapatnya, sembari berusaha mengatur deru nafasku agar tetap terjaga iramanya. Diam-diam aku berharap akan mendapatkan hadiah berupa ciuman pertama di tempat remang-remang, yang seumur hidupku mungkin tidak akan pernah kulupakan. Kuhitung mulai dari angka 1 sampai 3. Kuulang lagi menghitungnya, hingga hitunganku sudah melebihi angka 25. Karena tidak ada tanda pergerakan apa-apa, aku pun akhirnya membuka mata. Kuncup bunga-bunga yang tadinya sempat bermekaran di dinding sukma, kini mendadak layu. Begitu mengetahui kenyataan yang ada. Setelah aku pindai pandanganku ke segala penjuru, ternyata aku sudah tidak mendapati keberadaan lelaki itu. Dia kabur, meninggalkan aku. Bodohnya aku yang dengan mudah menurut saja dengan kata-katanya yang mengandung racun itu. Akhirnya, aku pun masuk ke rumah dengan menghentak-hentakkan kakiku. Tidak mungkin juga aku akan pergi menyusulnya dengan pakaian yang seperti ini. Sambil menunggu dia pulang, aku membuka laptopku, mempelajari materi kuliahku. Namun seperti tidak ada satu poin pun yang berhasil masuk ke otakku. Pikiranku dipenuhi oleh sosok lelaki itu, hingga aku berganti aplikasi dengan membuka laman-laman berita yang ada, namun sama saja hasilnya. Semuanya seolah hilang, tidak mau tinggal di dalam cerukan kepala. Malam ini terasa sangat panjang dan membosankan. Lelaki yang kutunggu-tunggu sudah 2 jam lebih tidak kunjung datang. Entah sudah berapa kali aku mencoba merubah posisi tidurku, namun tetap saja rasa kantuk itu tidak mendatangiku. Mata ini tetap terbuka dengan begitu sempurna, dengan bayang-bayang wajahnya yang berlalu lalang di pelupuk mata. Hingga hari sudah sampai tengah malam, suamiku tak kunjung pulang. Akhirnya aku pun turun dari ranjang, merangkap pakaian tidurku dengan gamis dan kerudung lebar yang menutupi hingga dada. Kuberanikan diriku keluar rumah, berjalan kaki menuju ke masjid yang jaraknya sekitar 100-an meter di ujung sana. Sampai di masjid, aku melihat masjid dalam keadaan sepi. Sandal-sandal yang biasanya terletak di bawah garis suci kini tidak terlihat sama sekali. Hanya lampu-lampunya saja yang nampak terang, namun seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan. Mencoba kulawan rasa takutku, berjalan mengitari sisi kanan dan kiri, mengintip dari celah jendela kaca, melihat ada siapa di dalamnya. Namun satu sosok manusia pun tidak kutemukan. Tidak bisa disangka lagi, pasti suamiku telah berbohong kepadaku, mengaku pergi ke masjid, tapi sebenarnya dia entah pergi kemana. Akhirnya aku merogoh ponselku, kutepikan rasa gengsiku, kurandakan harga diriku. Ini adalah pertama kalinya aku akan menelponnya terlebih dahulu. Dengan ragu, kubuka aplikasi hijau, dan kutekan nomor kontak yang tertera namanya itu. Baru 1 kali panggilan, teleponku sudah langsung diangkatnya. Halo mas, assalamualaikum, aku membuka percakapan. Waalaikumsalam, maaf, ini siapa ya? Begitu mendengar suara jawaban dari seberang, mendadak tubuhku terasa menegang. Panggilan teleponku ternyata yang mengangkatnya bukan Mas Akbar, tapi justru dijawab oleh seorang perempuan. Iya, seorang perempuan. Saya yang seharusnya bertanya, kamu siapa? Kenapa bisa ponselnya Mas Akbar ada di tanganmu? Aku berbicara dengan tegas, menginterogasi perempuan itu. Saya, tiba-tiba saja suara dari seberang sana terputus begitu saja.
menghadirkan rasa kesal dan penasaran yang begitu hebatnya. Ku coba menelpon nomor itu sekali lagi, namun hanya gudukan kesal yang kudapati. Ku coba lagi berkali-kali, tetap saja tidak ada hasilnya sama sekali. Aku pun bergerak cepat, bertanya kepada mesin pintar, bagaimana caranya melacak keberadaan ponsel seseorang. Kuunduh sebuah aplikasi berwarna biru berlogo huruf G. Ku ikuti langkah demi langkah yang ditunjukkan oleh aplikasi itu. Ya Allah ya Robbi. Ternyata ponsel itu ada di sebuah hotel, tidak jauh dari tempat ini. Jika begitu, apakah memang benar sebenarnya diam-diam suamiku itu sudah punya perempuan lain di luaran? Aku menunggunya, tidur di rumah sendirian sepanjang malam, tapi dia justru menginap di hotel bersama perempuan. Ingin rasanya aku menyusul mereka ke tempat itu, menggerebek mereka, seperti halnya yang dilakukan oleh istri sah pada umumnya. Namun apakah nantinya aku akan tidak malu? Bagaimana jika kejadian itu nantinya akan viral dan namaku akan menjadi terkenal? Oh tidak, aku tidak ingin terkenal karena sensasi, aku ingin terkenal karena prestasi. Tapi bagaimana jika nantinya suamiku itu ternyata sudah melakukan hal-hal yang diharamkan oleh agama? Tidak mungkin juga kan aku akan memakluminya. Akhirnya aku pun memutuskan untuk pergi ke hotel tersebut. Entah bagaimana nanti setelah di sana, kuputar tubuhku dengan cepat, ingin keluar dari pelataran masjid ini. Namun tiba-tiba saja, tubuhku sudah tertabrakan dengan seorang perempuan yang memakai mukena, hingga tubuh kami berdua sama-sama terjatuh. Mbak, kok sendirian? Mau apa? Tengah malam begini di sini? Tanya seorang laki-laki yang sudah kuduga adalah suami dari perempuan yang tertabrak denganku itu. Oh, saya baru tahajud Pak. Aku menjawab sekenanya sambil berusaha untuk berdiri. Kuulurkan tanganku pada si ibu yang belum berdiri juga. Rumahnya mana Mbak? Kok saya sepertinya belum pernah melihat Mbak? Seorang perempuan yang baru saja tertabrak denganku menelisik pandangannya ke arahku, melihat dari ujung kerudung hingga ujung kakiku. Kami saling berpegangan tangan. Aku berpikir sejenak. Saya istrinya Mas Akbar. Akhirnya aku mengakui bahwa aku adalah istri dari lelaki itu. Oh, Mas Akbar, yang baru seminggu ini pindah ke rumah baru itu ya? Rumah bertiga lantai yang cat putih itu kan? Yang punya banyak cabang restoran itu. Si bapak terlihat begitu antusias menjawab kata-kataku. Sementara itu, hanya mengangguk cepat, mengiyakan kalimat yang diucapkannya. Rasanya aku sudah tidak sabar ingin cepat-cepat pergi dari sini. Tapi, sepasang suami istri itu makin mengajakku berbicara. Bahkan si ibu masih memegang tanganku. Mas Akbar juga biasanya setiap malam datang kemari, apa dia masih di dalam? Jadi setiap malam, Mas Akbar itu bukannya keluyuran, jauh entah kemana, tapi dia menghabiskan waktunya di sini. Dia di sini ngapain ya Pak? Tahajud juga? Karena penasaran aku pun bertanya. Tahajud iya, setelah itu dia akan tiduran di serambi sampai pagi. Astagfirullahaladzim, ternyata seperti itu kelakuan aslinya. Apa benar Pak, malam ini ada acara tadarus sampai pagi? Meski ragu, aku pun bertanya juga. Namun si bapak bukannya menjawab, beliau justru tertawa geli bersama istrinya. Mana ada non, tadarusan ini bukan bulan Ramadan kok. Dia berbicara masih dengan tawanya. Sudah ya Pak, Bu, saya permisi, saya mau pulang dulu. Aku melepaskan pegangan tangan si ibu. Aku ingin cepat-cepat pulang ke rumah, mengambil mobil dan ingin pergi ke hotel itu. Namun belum juga aku melangkahkan kakiku, sebuah motor dengan dua laki-laki yang memakai helm berwarna hijau sudah berhenti tepat di sampingku. Seorang yang dibonceng di belakang langsung turun dengan cepat, melepas helmnya dan memberikan helm itu kepada pengemudi ojeknya. Motor pun kemudian berputar arah melesat ke jalan raya, meninggalkan penumpangnya begitu saja. Mas Akbar, si bapak menyapa suamiku, sementara aku lebih memilih diam, mengunci mulutku. Kulihat lelaki itu memasang wajah gusar dengan nafas yang masih tersengal-sengal. Raya, ada yang mau saya bicarakan. Lelaki itu terlihat menelan ludahnya dengan kesusahan. Sementara aku lebih memilih tidak menanggapinya dan langsung pergi ke tempat berwudu. Dia mengejarku, masuk ke tempat wudu khusus untuk perempuan. Namun aku lekas menyingsingkan lenganku, kemudian membaca niat dan lekas membasuh beberapa anggota tubuhku. Dia pun melakukan hal yang sama. Kami lebih mirip seperti orang yang sedang berlomba. Akhirnya, saat aku baru saja membasuh rambutku, dia sudah selesai membasuh kakinya. Saat aku hendak keluar, dia sudah merentakkan kedua tangannya menghadang langkahku. Aku segera berputar arah, mencari celah jalan yang lainnya, hingga aku berhasil masuk ke masjid bagian sisi kanan.
tempat khusus untuk jamaah perempuan. Segera kulakukan sholat tahajud beberapa rakaat dan kemudian kulanjutkan dengan sholat hajat. Sebenarnya dalam setiap rakaat yang kulakukan, aku sama sekali tidak bisa khusyuk. Berbagai prasangka tentang suamiku kian berkecamuk. Jika saat ini dia berani berwudu, berani masuk ke masjid, berani mendirikan sholat, itu artinya dalam keadaan suci, tidak sedang dalam hadas besar, tidak dalam keadaan junub. Tapi bagaimana jika ternyata tadi sudah melakukan dosa itu dan sudah melakukan ritual mandi besar di kamar mandi hotel yang disewanya? Bagaimana juga jika suamiku itu ternyata memang masih dalam keadaan kotor, tapi dia sengaja nekat masuk ke masjid, pura-pura wudu, pura-pura sholat hanya untuk menutupi dosa besarnya? Ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa-dosanya. Setelah aku menyelesaikan sholat witirku, aku sudah melihat suamiku itu berdiri di ambang pembatas antara jamaah laki-laki dan perempuan. Tirai pembatas yang tadinya tertutup, mungkin sudah sedari tadi disibaknya, hingga antara aku dan dirinya bisa sama-sama melihatnya. Sementara, sepasang suami istri berusia parubaya yang tadi sempat bertemu denganku di halaman masjid, sudah tidak ada di sini. Mungkin mereka berdua sudah pulang ke rumahnya. Ya, pulang yuk, sudah lewat tengah malam ini. Dia mulai membujukku. Namun, jangan harap kalimatnya itu akan mampu meluluhkan hatiku. Yang ada, aku justru merasa kesal melihat wajahnya yang tanpa dosa itu. Tak kuhiraukan kata-katanya, biar saja seandainya mulutnya sampai mengeluarkan busa, aku tetap tidak akan menurut kepadanya. Aku lebih memilih mengambil Al-Quran dan membacanya. Melihatku yang mulai membaca Al-Quran, ternyata dia tidak meneruskan usahanya untuk mengajakku pulang. Dia justru menutup kembali tirai kain yang menjadi pembatas di antara kami, hingga kami tidak saling bisa melihat lagi. Kubiarkan saja, terserah dia mau melakukan apa. Kubaca kalam demi kalam dengan penuh penghayatan. Setelah aku merasa ngantuk, aku pun menutup Al-Quran itu dan meletakkan kembali ke tempat semula. Kubuka celah tirai, kuintip sedikit demi sedikit. Ternyata, dia juga sedang melakukan hal yang sama, membaca Al-Quran tanpa suara. Hanya terlihat bibirnya yang komat kamit, seperti mbah dukun yang sedang membaca mantra. Lama sekali aku menunggunya, namun ternyata dia sepertinya masih betah dengan kegiatannya. Hingga akhirnya aku menyibak tirai berwarna hijau itu, agar dia bisa melihatku. Aku berharap dia kembali membujukku untuk mengajak pulang ke rumahnya. Nanti akan kutanyakan tentang perempuan yang mengangkat ponselnya. Lama sekali aku menunggunya, hingga aku terkantuk-kantuk dan tubuhku nyaris ambruk. Mas, pulang yuk, aku sudah ngantuk. Posisi pun kini berbalik. Jika tadi dia yang membujukku, kini justru aku yang merendahkan harga diriku. Mas, aku sudah ngantuk. Ini sudah jam 1:30. Besok aku ada kuliah pagi. Siangnya harus ke studio. Sorenya ada kuliah lagi. Aku memperjelas ucapanku. Jangan sampai lelaki itu berpikir bahwa aku mengajaknya pulang karena aku ingin tidur bersamanya. Jangan sampai. Mas Akbar, kamu tidak dengar? Aku sedikit meninggikan suaraku. Namun lagi-lagi, suamiku mengabaikan aku. Entah berapa lembar saja yang sudah dia baca. Hingga akhirnya aku pun lebih memilih membaringkan tubuhku di dalam masjid ini. Entah berapa lama aku tertidur, hingga akhirnya saat aku terbangun, aku sudah dalam keadaan bingung. Kubuka mata dan kupindah pandanganku ke arah sekelilingku. Mengingat-ingat tentang hal yang tadi sempat kulalui, hingga aku pun mengingat semuanya. Namun, saat aku melihat ke arah sekeliling, ternyata suamiku sudah tidak ada di tempat yang semula. Masjid sebesar ini hanya ada aku saja. Rasa kesalku semakin menjadi-jadi. Setega itu, dia meninggalkan aku di sini seorang diri, di masjid yang terletak di pinggir jalan raya ini. Apakah dia tidak khawatir bagaimana jika ada orang jahat yang menculikku dan sampai memperkosa diriku? Sambil bergumam kesal, aku pun lekas bangun dari tidurku. Tapi tunggu. Ini yang kupakai untuk bantal adalah jaket milik lelaki itu. Yang kupakai untuk selimut adalah juga sarung kepunyaan dia. Padahal aku masih ingat dengan jelas bahwa tadi jaket tebal dan sarung ini masih dipakai saat aku sudah beranjak tidur. Itu artinya, tadi dia yang memasang bantal dan selimutku. Tanpa kusadari, seolah senyum pun tersungging di bibirku. Lekas kulipat jaket dan sarung itu dan kurekap di dalam dadaku. Kucium wangi aroma maskulinnya. Kuhirup dengan begitu dalamnya. Tidak ada aroma parfum perempuan. Apakah itu artinya tadi dia tidak bersentuhan dengan perempuan? Entahlah. Kutatap jam dinding yang terletak tepat di atas ambang tempat imam. Jam 2:30 pagi. Lekas kulangkahkan kakiku berjalan menuju pintu. Kubawa jaket dan sarung itu dalam dekapanku.
Namun begitu aku sampai di belakang pintu dan hendak membukanya, ternyata pintu itu terkunci. Berpindah ke pintu yang satunya, ternyata terkunci juga. Hingga sampai semua pintu ku coba membukanya, semuanya tetap terkunci. Akhirnya kulihat pintu yang terletak di ujung sana. Mencoba kubukanya, bisa terbuka. Aku pun lekas keluar. Buk! Tiba-tiba saja kakiku tersandung oleh sesuatu yang berukuran besar dan aku terjatuh menindihinya. Hah? Dia berteriak. Dia Mas Akbar. Ternyata dia tidur di depan pintu, tanpa bantal, tanpa selimut, tanpa jaket, dan tanpa sarung. Hanya mengenakan celana training panjang dan sebuah kaos tanpa kerah. Lekas aku bangun dari menindihinya. Ya Allah, ampunilah dosaku. Aku bukan berniat ingin mengotori rumah peribadahan ini. Aku benar-benar tidak sengaja telah menindih seorang laki-laki. Raya, kamu apa-apaan? Kamu sengaja menindihku. Dia pun bangun dari tidurnya, berdiri tepat di hadapanku, berjalan cepat ke arah tempat sandalnya, dan kemudian memakainya. Sengaja kamu bilang, kamu itu memang pinter ya. Kamu yang salah tapi masih bisa menyalahkan orang lain. Aku berjalan cepat mengikuti langkahnya, memakai sandalku dan keluar dari pelataran masjid. Memangnya aku salah apa? Aku sedang tidur, tiba-tiba saja kamu sudah mengejutkan aku dengan menubrukku. Salah siapa? Kamu tidurnya di depan pintu, sentakku. Aku tidur di sana karena ingin menjaga. Belum sempat dia menyelesaikan ucapannya, dia langsung menutup mulutnya. Kamu baru saja bilang apa? Aku menahan tawa. Tidak ada. Dia langsung menyeberang jalan dengan setengah berlari. Suasana yang sangat sepi membuat kami tidak perlu menengok ke kanan dan ke kiri. Begitu sampai di depan pintu, dia segera merogoh celana trainingnya dan mengambil kunci dari saku celananya. Dibukanya pintu itu dengan cepat dan tubuh jangkung itu pun langsung melesat masuk ke dalam rumah, berjalan cepat menuju ke arah dapur dan menegak air putih segelas penuh. Aku ingin bertanya perihal perempuan yang mengangkat teleponku tadi, tapi entah mengapa saat ini aku merasa gengsi. Jangan sampai nanti dia menjadi besar kepala dan menganggap aku telah cemburu terhadapnya. Jangan sampai. Tadi kenapa nyusul aku ke masjid? Akhirnya aku justru bertanya tentang hal itu. Nyusul kamu? Dasar GR. Siapa juga yang nyusul kamu? Biasanya aku juga memang ke masjid, bukannya nyusul kamu. Mendengar jawaban itu, aku segera melangkahkan kakiku masuk ke dalam kamar yang ada di lantai 2. Aku hempaskan tubuhku dengan kasar di atas ranjang, mencoba mengajak netra ini supaya mau terpejam. Namun entah sudah berapa menit saja, tetap saja diri ini masih terjaga. Hingga aku teringat bahwa hari ini adalah hari Senin. Biasanya, setiap hari Senin dan Kamis keluarga kami semuanya selalu mengerjakan puasa sunnah. Akhirnya, aku pun turun ke bawah, menuju dapur. Bagaimanapun juga, dia adalah suamiku. Aku harus melayani kebutuhannya, sebagaimana yang dicontohkan oleh ibuku. Di sofa ruang tengah, aku melihat lelaki itu tengah tertidur, menghadap ke arah sandaran sofa, membelakangi semua yang ada. Kenapa? Di saat aku ingin menjalani rumah tangga ini dengan normal, dia justru seolah menghindar. Lekas aku mengolah makanan kesukaannya. Semenjak kecil sudah tinggal bersamanya, membuatku hafal seperti apa seleranya. Kali ini kumasakkan nasi putih dengan lauk berupa guramai asam manis. Sayurnya hanya kurebus saja, seperti kebiasaan kami ketika masih tinggal bersama orang tua. Terbiasa hidup di pondok pesantren, membuatku menjadi pribadi yang cekatan dan mandiri. Setengah jam semua makanan sudah siap dihidangkan. Setelah aku tata di atas meja makan, aku pun lekas membangunkan lelaki yang tengah tertidur pulas itu. Kali ini, posisi tidurnya sudah berubah. Tidak lagi seperti tadi. Dia kini memunggungi sandaran sofa dengan wajahnya yang tepat menghadap ke arahku. Mas, bangun. Mas, sahur. Aku berbisik tidak jauh darinya. Aku sudah masak guramai asam manis kesukaan kamu. Aku juga sudah merebus sayuran untuk kamu. Susu yang biasa kamu seduh juga sudah siap di atas meja. Cepat bangun, nanti keburu subuh. Berkali-kali kubangunkan, tetap saja dia tidak membuka matanya. Memandang wajah dengan ketampanan di atas rata-rata itu, setan pun mulai mempengaruhiku. Tiba-tiba saja aku merasa ingin sekali mencium wajah itu. Iya, wajah itu terlihat begitu menggoda. Kugerak-gerakan tanganku di depan matanya yang terpejam itu untuk memastikan bahwa dia memang tengah tertidur pulas. Bismillahirrahmanirrahim. Kudekatkan wajahku sambil aku berusaha mengatur nafasku. Semakin lama wajah ini pun semakin mendekat ke arahnya. Jika jarak antara bibir kami mungkin hanya tinggal 1 cm saja. Wah! Lelaki itu berteriak sekencang-kencangnya. Aku terkejut dengan secepatnya. Wajahku spontan menjauh darinya.
Sejak kapan kamu menjadi mesum, Raya? Lelaki itu berdiri, menatap ke arahku. Siapa yang mesum? Aku cuma mau ngebangunin kamu buat sahur. Aku mengelak sebisaku. Tapi tadi kamu menciumku. Dia mengusap mulutnya. Menciummu? Mimpi kamu. Tadi aku cuma mau ngebangunin kamu. Mau ngajakin sayur. Tapi kamunya susah dibangunin. Enak aja ngatain aku mesum. Lebih mesum siapa? Aku atau kamu? Kamu bahkan sudah pernah diam-diam masuk ke kamarku, membuka bajuku dan mendekapku di dalam kamar mandi. Apakah kamu lupa? Kita terpaksa menikah, juga kamulah penyebabnya. Sekarang sok-sokan ngatain aku mesum. Dasar orang aneh. Anehnya naudzubillah. Aku lekas melangkah dengan cepat ke arah ruang makan. Dia mengikuti langkahku di belakang, duduk di kursi yang terletak di seberang. Kami pun makan dalam diam. Tidak ada pujian tentang rasa makanan, apalagi acara saling suap-suapan. Baru separuh saja makanan kami yang berkurang, aku mendengar suara ponselnya yang berdering. Iya, aku baru ingat. Bahkan selama pernikahan, benda itu mungkin selalu dia bawa kemana-mana, tidak pernah ditinggalkan. Bahkan sampai saat ini, aku belum pernah melihat wujud ponselnya seperti apa. Mas, ada yang menelpon itu. Aku berbicara sambil mengunyah makananku. Biar saja, paling cuma karyawan. Dia tetap makan dengan santainya. Tapi aku terganggu. Ya, aku terganggu karena suara telepon itu terus saja berulang-ulang tanpa jeda waktu. Hingga akhirnya lelaki itu merogoh ponselnya dan melihatnya. Sekilas, lelaki itu tampak memandangku, kemudian dia berjalan keluar tanpa berpamitan. Aku merasa heran. Hanya ingin menelpon saja, dia seolah-olah menghindar mencari tempat yang aman. Jika hanya sekedar membicarakan pekerjaan, kenapa bicaranya harus menghindar? Seperti ada sesuatu yang dirahasiakan. Diam-diam aku pun mengikuti langkahnya. Sedikit berjarak, tentunya kulihat lelaki itu sudah keluar rumah menuju teras. Aku sengaja berdiri di dekat jendela agar bisa mengupingnya. Halo, kenapa menelponku sepagi ini? Lelaki itu mulai berbicara. Kemudian, hanya hening yang tercipta. Aku tidak bisa mendengar apa yang dikatakan oleh orang yang ada di seberang sana. Bahkan aku juga tidak tahu yang menelponnya itu laki-laki atau perempuan. Sahur, sudah sahur, ini baru saja. Oh, jadi orang yang menelpon suamiku itu menanyakan apakah Mas Akbar sudah sahur atau belum. Jika begitu, aku yakin dia pasti seorang perempuan. Bisa jadi itu adalah perempuan yang semalam. Sahur sama siapa? Ya sama papa dan mama lah. Aku makin terkejut mendengar dia bilang dia sahur dengan papa dan mamanya. Dia tidak bilang jika dia sahur bersama istrinya. Oh iya, sama adikku juga, Raya. Parah, dia bilang bahwa aku adalah adiknya. Iya, perkataannya memang benar adanya. Aku adalah adiknya. Adik lain ayah dan lain ibu. Tapi itu dulu, sebelum status kami naik menjadi sepasang suami istri. Iya, kamu jangan khawatir, aku gak akan. Mas Akbar, siapa yang menelponmu? Apakah dia adalah perempuan yang semalam mengangkat ponselmu? Ketika aku menelponmu, dia pacarmu ya? Iya. Karena tidak sabar mendengar semua ucapannya, aku pun keluar dari persembunyianku, menghampiri suamiku itu, sementara Mas Akbar terlihat pias melihat kedatanganku. Sudah dulu ya, ada Rea. Dia kembali mengembalikan ponselnya ke dalam saku celananya. Siapa yang menelponmu sepagi ini, Mas? Kulihat wajahnya dengan seksama. Karyawan, dia menjawab dengan singkat sambil berjalan kembali ke arah meja makan. Di sendoknya kembali sisa makanan yang tadi belum sempat dihabiskan. Mana ada karyawan berani menelpon bosnya sepagi ini. Kenapa dia tidak sopan sekali? Kamu jangan mencoba berkelit. Jika memang kamu sudah punya perempuan lain di luar sana, sebaiknya bercerita saja secara terbuka. Jangan sembunyi-sembunyi seperti ini. Aku tidak suka. Besok antar aku kepada perempuan itu. Aku ingin bicara kepadanya. Bukan aku ingin menyulut pertengkaran sepagi ini, tapi merasakan sikapnya akhir-akhir ini. Sepertinya lelaki itu harus kutegasi. Belum apa-apa sudah posesif. Dia menaruh sendoknya dengan kasar, kemudian berjalan ke arah kamar. Apakah aku salah, posesif terhadap suamiku sendiri? Aku berteriak ke arahnya. Terserah, dia terus berjalan tanpa menoleh ke belakang. Kutatap nanar punggungnya dari belakang. Setelah dia menghilang, pandanganku beralih pada piring yang sudah tidak lagi bertuan. Sabar ya, sabar. Ibumu adalah perempuan yang paling sabar di dunia. Sudah sepantasnya kamu mengikuti suri teladannya. Ini belum seberapa jika dibandingkan dengan apa yang pernah dialami oleh mamamu dulu. Kamu masih ingat bukan? Aku mencoba mengsugesti diriku sendiri. Ku berikan semangat pada jiwa ini. Orang lain sedang tidak bisa menyemangati apalagi justru menyakiti.
Maka sudah seharusnya aku sendiri yang harus menguatkan diri ini. Kubawa piring kotor ini ke dapur, aku pun tidak lagi menghabiskan menu sahurku. Rasa masakan yang tadinya terasa enak, mendadak menjadi hambar di lidahku. Sambil mencuci perabotan yang kotor, ucapannya Mas Akbar selalu terngiang-ngiang di gendang telingaku. Belum apa-apa sudah posesif, belum apa-apa sudah posesif, belum apa-apa sudah posesif, belum apa-apa sudah posesif. Lama-lama aku bisa gila jika terus-terusan memikirkannya. Setelah selesai mencuci piring, aku segera pergi ke kamar. Kulihat lelaki itu sedang tiduran, sambil menatap ponselnya yang menyala. Melihat kedatanganku, ponsel itu kembali disimpan di dalam saku celananya. Besok antarkan aku kepada karyawan yang menelponmu baru saja. Aku akan ajarkan dia bagaimana caranya bersikap sopan kepada majikan. Aku menatap angkuh kepada lelaki yang telah bergelar sebagai suamiku itu. Setidaknya dia harus tahu bahwa aku bukan perempuan lemah seperti kebanyakan perempuan yang ada di luar sana. Aku juga bukan tipe perempuan yang mudah mengalah begitu saja. Dan yang dia harus tahu, aku juga tidak punya stok kesabaran sepanjang dan seluas kesabaran yang dimiliki oleh mama. Suamiku harus tahu bahwa sebagai seorang istri, aku tidak mau harga diriku diinjak-injak oleh perempuan tidak jelas di luar sana. Raya, sini, duduk sini, Mas mau bicara. Berbeda dengan keangkuhanku, lelaki itu justru menatap lembut ke arahku. Dia beranjak dari tidurnya dan kemudian menuntunku, mengajak duduk di tepi ranjang. Dan anehnya, tubuhku justru tidak mampu melakukan penolakan. Aku minta maaf jika tadi sempat tersulut emosi. Yang tadi menelpon itu memang karyawanku. Jadi begini ceritanya. Kita kan sudah pindah rumah. Rencananya setiap sahur aku akan meminta karyawanku untuk mengantar menu sahur kemari, biar kamu tidak perlu susah-susah memasak. Tapi karena kamu sudah memasak, ya sudah, aku makan masakanmu saja. Aku lupa, tidak jadi mengabari karyawan itu. Makanya dia menelponku, bertanya sudah sahur apa belum. Jadi dikirimkan makanan atau tidak, begitu ceritanya. Please, kamu jangan berpikiran yang tidak-tidak. Kamu adalah istriku. Aku menyayangimu sejak kita masih anak-anak. Aku sangat bersyukur memilikimu. Jadi tidak ada alasan bagiku untuk menduakan kamu. Kamu percayalah kepadaku. Telapak tangan kanannya mengusap-ngusap punggungku. Terus, perempuan yang mengangkat teleponku tadi siapa? Kenapa bisa tengah malam kamu ada di hotel bersama seorang perempuan? Aku masih belum puas menginterogasi lelaki itu. Kamu jangan salah paham, kami tidak berada di hotel, tapi ada di restoran. Restoran paling baru yang letaknya persis di samping hotel besar itu. Jadi kalau ada yang melacak lokasinya memang kesannya kami ada di hotel, tapi sebenarnya tidak. Jadi please, jangan berpikiran yang tidak-tidak. Aku berani bersumpah bahwa sampai saat ini aku masih berjaga. Meskipun aku tidak sepandai kamu dalam hal agama, tapi aku tahu bahwa berzina itu adalah sebuah dosa. Aku tidak akan melakukannya. Terus, yang mengangkat teleponku? Dia juga karyawanku. Kebetulan tadi aku sedang di kamar mandi. Ponselku tertinggal di meja. Jadilah dia mengangkat teleponku. Tapi aku langsung pulang kok. Tadi kamu juga tahu kan, hanya 1/4 jam saja sejak kamu menelponku, aku sudah ada di hadapanmu. Kalau misalkan aku lagi berbuat yang tidak-tidak, mana bisa 1/4 jam sudah sampai di hadapanmu. Dia tersenyum, manis sekali. Awas Raya, kamu jangan terlena dengan senyumannya. Semua laki-laki itu tidak bisa dipercaya. Cerna kata-katanya, cerna. Jangan kau telan mentah-mentah begitu saja. Sudah hampir subuh, aku mau mandi. Dia beranjak meninggalkanku, mengambil handuk dan masuk ke dalam kamar mandi. Ponselnya dibawa serta di dalam saku celananya. Aku semakin curiga terhadapnya. Tidak lama kemudian, dia sudah keluar dari kamar mandi dalam keadaan telanjang dada. Sebuah handuk berwarna putih terlilit di bawah perutnya, menutupi hingga di atas lututnya. Aku tidak berani melihatnya, aku hanya melirik sekilas saja. Namun aku bisa melihat dengan jelas di permukaan perutnya terdapat kotak-kotak membentuk roti sobek. Tanpa berbicara apa-apa, lelaki itu segera membuka lemarinya dan mengambil pakaian ganti, membawanya kembali ke kamar mandi. Dia berganti pakaian di dalam kamar mandi, seperti yang dulu pernah kuingini. Iya, sejak kami menikah, aku memang selalu menyuruhnya berganti pakaian di dalam kamar mandi. Setelah dia keluar dalam keadaan berpakaian lengkap, aku pun kemudian berganti masuk ke dalam kamar mandi. Namun baru saja aku membuka pakaianku, aku melihat benda dengan lampu yang kelap-kelip di dalam saku celana yang tergantung di belakang pintu. Tidak salah lagi,
Itu ponsel milik suamiku. Lekas kutunda keinginanku untuk membersihkan diri. Kuulurkan tangan kananku merogoh saku celana itu. Kulihat layar ponsel yang masih berkedip-kedip itu. Mencoba kubuka, namun ternyata tidak bisa, ada sandinya. Sial. Akhirnya aku hanya bisa mengintip dari layar bagian atas saja. Pesan dari kontak bernama Amel, tidak ada embel-embel bentuk love atau apapun yang menyertai nama itu. Mas, nanti jangan lupa ke restoran cabang, pagi-pagi sekali. Aku kangen sama kamu. Semalam kamu meninggalkan aku begitu saja, padahal aku belum selesai berbicara. By the way, makasih banyak ya untuk transferan uang kamu yang semalam. Kamu memang cowok idaman banget, gak pelit. Ternyata benar dugaanku. Semalam dia sedang bersama perempuan. Saat aku menelponnya dan aku yakin perempuan bernama Amel inilah yang mengangkat teleponku. Aku semakin yakin bahwa di luar sana suamiku itu masih menjalin hubungan dengan seorang perempuan. Dan bahkan, entah berapa saja uang yang sudah ia berikan untuk perempuan itu. Pesanku, kamu jangan sampai jatuh cinta pada adik sambungmu yang lain ayah lain ibu itu. Dek, dek. Aku membelalakan mata, membaca isi pesannya itu. Pokoknya aku tidak mau, jika hal itu sampai terjadi, aku maunya kamu hanya menjadi milikku saja. Jika perlu kamu pindah rumah saja dari sana, jangan tinggal bersama mereka. Raya? Baru beberapa pesan yang dibaca, suamiku itu sudah memanggilku. Kenapa? Aku menyalakan shower agar dia tidak curiga. Tolong ambilkan pakaian kotorku yang ada di gantungan belakang itu. Oh, aku tahu, pasti dia menginginkan benda pipihnya ini. Nanti lagi nanggung ini, jawabku. Kalau begitu celananya saja, tidak apa-apa. Memangnya celananya ada apanya? Ada harta karunnya? Aku menjawab dengan kesal. Kemudian lelaki itu terdiam. Kulanjutkan lagi membaca pesan-pesan yang masuk secara bergerombolan. Terus terang aku merasa risau dan tidak tenang. Ada Raya juga yang tinggal satu atap denganmu. Bagaimana jika dia naksir kamu? Kamu kan sekarang sudah sukses, punya beberapa restoran, punya banyak karyawan, punya uang miliaran. Jangan sampai ya Raya tergila-gila sama kamu, terus dia merengek-rengek minta pada orang tua kalian supaya kalian dijodohkan saja. Ya Allah, aku sungguh merasa khawatir dan tidak tenang. Aku takut Raya berbuat curang, seperti menaruh obat di minumanmu, kemudian mengajak kamu tidur bersama, kemudian menangis, mengadu kepada papa mama kalian, dan tiba-tiba saja nanti kalian sudah dinikahkan. Tolonglah, kamu jangan mengulur-ngulur waktu, segera berterus terang kepada keluargamu, lamar aku secepatnya. Toh kamu sudah bisa mencari uang sendiri, sudah mandiri. Kamu punya hak untuk menentukan perempuan mana yang ingin kamu jadikan istri. Jangan mau diatur-atur seenaknya saja oleh mereka semua. Jika ponsel ini bisa kubuka tanpa menggunakan sandi, tentu sudah akan kulabrak perempuan kurang ajar itu. Seenaknya saja, dia bilang bahwa aku akan menaruh obat di minumannya Mas Akbar agar kami bisa tidur bersama dan bisa dinikahkan. Apakah dia pikir aku serendah itu? Atau jangan-jangan justru dia yang adalah perempuan rendahan, hingga otaknya menjadi berpikir bahwa perempuan lain sama rendahnya dengan dia. Raya, kenapa lama sekali? Ayo cepat, bawa keluar pakaian kotorku. Sekalian punya kamu, biar aku cuci sekalian. Teriakan itu kembali terdengar lantang. Akhirnya, ku masukkan kembali ponsel itu ke saku celananya. Ku berikan pakaian kotornya kepadanya. Tubuhku bersembunyi di belakang pintu dan hanya kuulurkan tanganku saja. Pakaian kamu mana? Biar aku cuci sekalian. Dia melihat pakaian yang kuberikan. Akhirnya kuberikan juga pakaian kotorku. Namun sengaja tidak aku sertakan celana dalam dan bra milikku. Rasanya tidak enak saja jika pakaian dalamku dicuci juga olehnya. Biar nanti ku kucek saja dengan tangan. Di kamar mandi ini toh hanya pakaian 2 lembar saja. Sambil mengguyur badan, aku sambil memikirkan langkah apa yang selanjutnya harus kulakukan. Jika ingin langsung bertanya kepada suamiku itu, tentunya dia akan berkicit lagi, seperti yang dia lakukan tadi. Mungkin nanti aku akan ikut ke restoran saja bersamanya. Tapi bagaimana dengan kuliahku? Kenapa pakaian dalammu tidak kau berikan sekalian padaku tadi? Malah kamu cuci sendiri. Lelaki itu bertanya saat aku sudah keluar dari kamar mandi. Sengaja, aku memasang wajah masam. Rasanya kesal sekali mengetahui kenyataan bahwa dia telah berbuat curang. Aku saja
Semenjak menikah dengannya, sudah tidak lagi pernah berhubungan dengan Dion, lelaki yang pernah ingin dijodohkan denganku. Aku sudah tidak lagi berhubungan, meskipun hanya sekedar bertanya lewat kabar telepon. Selain karena ingin menjaga kesetiaan pernikahan, juga karena aku tidak ingin dicap sebagai perempuan murahan. Tapi dia, diam-diam ternyata masih berhubungan dengan perempuan. Entah sudah berapa lama mereka berpacaran, hingga suamiku itu mungkin masih berat untuk melepaskan. Raya, aku tanya, kenapa pakaian dalammu tidak kamu berikan sekalian kepada aku, biar aku cuci? Lelaki itu bertanya sekali lagi. Aku sengaja, biar kamu tidak membayangkan milikku, itu saja. Aku menjawab sekenanya. Terserah, jika dia mau tersinggung atau sakit telinganya. Namun ternyata lelaki itu memilih diam, hanya kepalanya saja yang menggeleng pelan. Aku segera mengambil mukena di tempat biasanya, kemudian keluar rumah, hendak menuju ke masjid. Lelaki itu terlihat mengikuti langkahku. Di sepanjang jalan, kami sama sekali tidak saling berbicara. Bisa jadi, lelaki itu sudah merasa curiga tentang aku yang sudah membaca isi chat di ponselnya. Biar saja. Sholat subuh pun berjalan dengan khusyuk bersama para jemaah yang lainnya. Begitu sholat sudah selesai, bacaan wirid, zikir, dan doa pun sudah selesai, kami segera keluar dari masjid. Suamiku itu terlihat berjalan sambil menunduk melihat ponselnya. Aku sengaja berdam keras. Dia pun kemudian buru-buru memasukkan ponselnya. Tidak di ranjang, tidak di kamar mandi, tidak di masjid. Ponsel terus yang. Rasanya aku kesal dengan perilakunya yang kekanakan. Tidak tahu tempat dan tidak tahu aturan. Ingin aku memprotesnya. Namun belum juga aku selesai berbicara, tangan kirinya sudah merangkul pundakku. Sementara telapak tangan kanannya digunakan untuk menutup mulutku. Dia membawaku melangkah ke tempat di mana sandal kami diletakkan, sambil sesekali menyapa para jemaah yang kebanyakan sudah berusia parubaya. Begitu sampai di tempat sandal, dengan sigap dia turun terlebih dahulu, memakai sandalnya dan kemudian berjongkok memasangkan sandalku di telapak kakiku. Aduh, pengantin baru, so sweet, sampai sandal saja dipakaikan. Aku hanya tersenyum kikuk, menanggapi celotehan salah satu jemaah yang ada. Kelakuan laki-laki ini memang berubah-ubah. Lain di sini, lain pula jika di rumah. Jangan terlalu keseringan digempur, Mas Akbar. Kasihan, masih sekolah kan istrinya. Salah satu jamaah juga ikut-ikutan meledek kami. Oh, aman ini. Mas Akbar menanggapi candaan orang itu sambil tertawa. Iya, aman. Jangankan digempur setiap malam. Mereka sudah 1 bulan lebih, bahkan bibirku masih perawan. Aku berjalan cepat menuju ke rumah. Jika suamiku itu peka, seharusnya dia menyadari bahwa hatiku sedang marah. Namun entahlah. Dia menyusul langkahku dan lagi-lagi dia merangkul pundakku. Di sepanjang jalan bahkan dia terus saja merangkulku hingga langkah kami sampai di depan pintu. Dibukakan pintu itu dengan kuncinya. Setelah aku masuk dengan cepat dia langsung membopong tubuhku. Tentu saja hal itu mendatangkan keterkejutan yang luar biasa pada diriku. Aku berusaha merontah, namun sepertinya tenagaku bukanlah tandingannya. Dia membawaku setengah berlari, menaiki satu demi satu anak tangga hingga akhirnya kami sampai di atas ranjang. Setelah sampai di atas ranjang, dia bukannya menyudahi perbuatan jahilnya, namun dia justru menggelitik perutku, hingga aku pun tertawa terpingkal-pingkal. Tawa yang bukan keinginanku, karena sebenarnya hatiku sedang sangat kesal tidak menentu. Jika aku mati kaku karena ulahmu, maka kamu adalah orang pertama yang akan kuajak untuk menemaniku. Masih dengan tertawa, aku berusaha mengancamnya. Mendengar ucapanku, dia pun menghentikan aksi konyolnya, memeluk tubuhku dari belakang dengan begitu eratnya. Saat kami saling terdiam, aku masih berusaha mengatur deru nafasku yang tidak beraturan. Aku yang menggendong tubuhmu, membawamu berlari, tapi kenapa kamu yang justru ngos-ngosan? Dia bertanya dengan setengah berbisik di telingaku. Aku memilih tidak menjawab pertanyaan itu. Langsung kuangkat tangannya dan kulemparkan kembali ke belakang. Dengan kasar, namun dengan secepat kilat, tangan itu sudah kembali memelukku. Apa sih maumu? Aku membentak kesal. Istri mana yang tidak kesal mendapati ponsel suaminya yang disandi, ditambah lagi ternyata ada banyak sekali chat dari perempuan yang mungkin masih terjalin hubungan. Aku mau kamu, matanya semakin dalam menatapku. Bahkan kedua tangannya kini sudah digunakan untuk mengungkung tubuhku. Lekas ku getok dahinya agar dia tersadar dari amnesianya. Kita lagi puasa, kamu lupa. Oh iya, dia tersenyum cengengesan. Aku memilih beranjak dari ranjang. Namun lagi-lagi lelaki itu berusaha menahan. Kamu tidur saja dulu,
Bukannya semalam suntuk, kamu sama sekali tidak tidur. Aku juga ngantuk nih. Pingin tidur. Dia kembali melingkarkan tangannya di pinggangku. Aku nanti pingin ikut kamu. Kemana? Kemanapun kamu pergi. Orang aku mau keliling ke semua restoran, kamu bakalan capek. Apalagi kan kita puasa. Nanti kalau haus, kalau lapar, terus melihat makanan yang enak-enak, melihat minuman yang seger-seger, apa nggak ngiler? Kamu pikir aku anak kecil? Aku tahu dia sedang mencegahku agar tidak ikut dengannya, agar dia bisa bebas mocok dengan pacarnya. Bisa-bisanya dia tadi merayuku berpura-pura ingin mengajak bercinta. Aku tahu tadi dia memang sengaja berpura-pura. Coba kami tidak sedang puasa, pasti dia tidak akan mengajakku seperti itu. Nyatanya sudah 1 minggu tinggal di sini, setiap malam aku justru ditinggal pergi. Menyebalkan sekali. Dan sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga ada hal kecil yang bisa kalian ambil. Dan jangan lupa untuk kembali lagi di part berikutnya. Karena setiap cerita pasti punya makna tersendiri. Mohon maaf apabila Hanum ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.